I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Hai, kembali lagi bersama Kak Septa di pembelajaran bahasa Indonesia dengan mudah. Yeay. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai apa itu teks ceramah dan bagaimana strukturnya serta bagaimana kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Yuk kita simak video berikut ini. Nah, pastinya teman-teman di sini sudah tidak asing lagi dengan apa itu ceramah, ya kan? Nah, di sini juga teman-teman pasti sulit membedakan atau ceramah itu sama nggak sih sama pidato atau dengan khotbah. Nah, dari ketiga ini itu berbeda ya teman-teman. Dimana yang pertama, pidato sendiri yaitu berbicara di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yaitu untuk mengajak pendengar mengubah persepsi, tindakan, maupun sikapnya. Nah, pidato ini biasa digunakan untuk mempengaruhi pendengarnya. Misal, pidato oleh calon legislatif yang mengkampanyekan dirinya sendiri untuk memilih dirinya sebagai anggota DPR. Nah, itu kan berarti mengajak, itu berarti persuasif. Nah, itu adalah salah satu contoh pidato. Nah, yang kedua ada khotbah. Nah, khotbah di sini pastinya teman-teman sudah sering mendengar, apalagi teman-teman yang cowok, ya kan? Sepertinya kan itu di khotbah Jumat. Nah, khotbah itu apa sih, Kak? Khotbah adalah berbicara di depan umum, tetapi materi yang disampaikan biasanya mengenai tentang keagamaan. Seperti contohnya yaitu di khotbah Jumat, ya kan? Nah, ini di materi kita yaitu kita akan membahas ceramah. Nah, ceramah di sini itu lebih umum ya teman-teman. Maksudnya yaitu menyampaikan suatu pengetahuan, informasi maupun isu tertentu yang bertemakan umum dan mencakup semua bidang. Nah, ceramah ini seringkali disampaikan oleh ilmuwan yang memiliki pakar atau orang yang ahli dalam bidang yang akan disampaikan tersebut. Nah, dari ketiga tadi teman-teman sudah bisa membedakan kan, kalau pidato itu menyampaikan suatu isu tertentu dengan tujuan mengajak atau mempersuaskan. Nah, yang kedua yaitu khotbah. Khotbah sendiri sama seperti pidato, menyampaikan suatu isu tertentu tetapi bertemakan dengan keagamaan. Nah, yang dibahas dalam video kali ini yaitu ceramah. Nah, ceramah ini mencakup lebih umum lagi, membahas pengetahuan iya, membahas isu tertentu iya, membahas tentang keagamaan iya. Nah, ceramah di sini apa aja toh ciri-cirinya? Yuk ikuti video berikut ini. Nah, ciri-ciri dari teks ceramah. Yang pertama yaitu ada suatu pengetahuan untuk dijelaskan atau diinformasikan kepada pendengarnya. Nah, jadi ada suatu materi atau isu tertentu yang akan dibahas pada ceramah. Yang kedua yaitu merupakan keterampilan berbahasa satu arah. Nah, maksud dari berbahasa satu arah di sini, pembicara berdiri di depan umum menjelaskan suatu materi, sedangkan pendengarnya menyimak materi yang akan disampaikan. Tetapi, nah ini ciri selanjutnya, dalam ceramah ini memiliki ciri bukan hanya sebagai berbahasa satu arah, tapi juga berbahasa dua arah. Maksudnya, nah maksud dari berbahasa dua arah di sini biasanya kan pembicara berinteraksi dengan pendengarnya, seperti tanya jawab atau menyanyikan kabar dan lain sebagainya. Nah, itu namanya berbahasa dua arah. Jadi ciri-ciri dari teks ceramah itu bukan hanya berbahasa satu arah, tetapi juga berbahasa dua arah. Oke teman-teman? Nah, ciri yang selanjutnya yaitu adanya ajakan atau persuasi. Nah, ajakan di sini bertujuan untuk mengubah sikap, mengubah tindakan terkait materi yang disampaikan. Seperti contohnya mengajak jangan membuang sampah sembarangan, karena membuang sampah sembarangan akan menyebabkan banjir. Nah, itu kan sama aja mengajarkan ayo buang sampah pada tempatnya, jangan buang sampah sembarangan. Nah, seperti itu salah satu ciri-ciri dari teks ceramah. Selanjutnya yaitu berisikan argumen, fakta, dan data untuk memperkuat topik yang akan dibicarakan. Nah, topik yang disampaikan ini biar lebih menarik lagi diberikan fakta maupun data agar memperkuat
lagi topik-topik yang disampaikan. Nah, dari beberapa ciri-ciri teks ceramah tadi, apakah teman-teman sudah paham? Nah, pastinya sudah paham dong. Nah, apabila belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, boleh nih langsung aja diketik di kolom komentar, nanti Kak Septa jawab. Oke? Nah, di sini ada beberapa jenis teks ceramah. Teks ceramah itu dibedakan atau jenisnya ada 3. Yang pertama ada teks ceramah informatif. Nah, teks ceramah informatif ini berisikan suatu informasi, jadi menyampaikan informasi mengenai suatu hal atau materi. Jadi jenis teks yang kedua yaitu teks ceramah berupa persuasif. Nah, sama seperti tadi, persuasif sendiri bertujuan untuk mengajak atau menyampaikan informasi yang memengaruhi pikiran dari pendengarnya. Nah, dari kedua ceramah tadi kan terasa berat ya. Nah, biar imbang, jenis teks ceramah yang terakhir yaitu teks ceramah rekreasi. Nah, rekreasi kan berarti hiburan kan, untuk menyenangkan diri. Nah, jadi dari teks ceramah rekreasi ini bertujuan untuk menghibur para pendengarnya. Nah, jadi isi dari teks ceramah rekreasi ini tidak seberat dari teks ceramah informasi maupun teks ceramah persuasi. Nah, kita ulang lagi yuk dari ketiga tadi. Nah, yang pertama ada informasi. Informasi ini di mana teks ceramah bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi mengenai suatu hal atau mengenai materi. Yang kedua yaitu ada teks ceramah persuasif, di mana tujuannya mengajak. Ayo, gitu kan, mengajak. Dan yang terakhir yang biasa lebih mudahnya lagi kita menyebut dengan teks ceramah santai atau teks ceramah rekreasi, di mana isinya bertujuan untuk mengajak atau menghibur pendengarnya. Jadi masa iya toh ceramah itu cuman berat-berat gitu topiknya. Nah, ini diimbangi dengan teks ceramah rekreasi yang bertujuan untuk menghibur para pendengarnya. Oke? Langsung ke materi selanjutnya yaitu struktur teks ceramah. Nah, di sini kan teman-teman pasti sudah mempelajari mengenai beberapa teks seperti teks deskripsi, negosiasi, dan lain sebagainya. Nah, dari masing-masing teks tersebut pasti memiliki ciri yang menandakan, oh ini loh teks ceramah, oh ini loh teks deskripsi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana toh struktur teks ceramah itu. Nah, kalau tidak ada strukturnya, nanti teks ceramahnya acak-acakan dong, ya kan? Nah, jadi di sini ada 5 struktur teks ceramah. Yang pertama ada salam pembuka, yang kedua ada pembuka, yang ketiga ada isi, yang keempat ada penutup, yang kelima ada salam penutup. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama yaitu ada salam pembuka. Salam pembuka di sini yaitu digunakan untuk menyapa pendengarnya. Penceramah yang baik itu harus dapat menarik pendengarnya. Nah, masa dari salam pendengarnya aja udah nggak menarik, nah bosen dong nanti mendengarkan ceramah-ceramah yang selanjutnya. Yang kedua yaitu ada pembuka. Pembuka di sini yaitu pengenalan isu atau pengenalan topik yang akan dibahas. Jadi setelah salam pembuka itu nanti dikenalkan sedikit mengenai topik yang akan dibahas. Nah, yang ketiga yaitu ada isi. Isi di sini memuat argumen atau pendapat disertai dengan fakta-fakta untuk menjelaskan materi-materi yang dijelaskan dalam ceramah. Nah, isi ini seperti pokok pembicaraan dalam ceramah. Yang keempat selanjutnya ada penutup. Penutup di sini isinya yaitu penegasan kembali apa yang telah disampaikan tadi. Nah, biasanya di dalam penutup ini akan disampaikan pula kesimpulan. Selain itu juga ada tanya jawab dari pendengar ke pembicara, itu pasti. Nah, masuk ke struktur ceramah yang terakhir yaitu ada salam penutup. Salam penutup sendiri yaitu untuk mengakhiri pembicaraan dengan kata penutup, seperti contohnya, terima kasih sudah mengikuti acara pada siang hari ini, semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Nah, terus biasanya di salam penutup ini juga ada permohonan maaf ya. Maaf ya jika ada salah kata, mohon maaf karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Itu adalah contoh dari salam penutup. Yuk kita ulangi lagi mengenai struktur dari teks ceramah, yaitu ada 5. Yang pertama ada salam pembuka, menyapa. Di salam pembuka ini menyapa kan, pembicara menyapa pendengarnya. Yang kedua ada pembuka.
Nah, beda. Salam pembuka kan tadi menyapa. Kalau pembuka, pengenalan isu. Nah, isunya disempet-sempetin, dikenal-kenalin dikit gitu. Nah, yang ketiga, pokok dari pembahasan yaitu isi. Dan yang keempat ada penutup. Penutup ini disampaikan kesimpulan, tanda jawab, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, tadi kan nggak ada salam pembuka, masa iya nggak ada salam penutupnya, nggak sempurna dong. Nah, maka struktur teks ceramah yang terakhir yaitu salam penutup, di mana salam penutup ini bertujuan untuk mengakhiri pembicaraan. Wassalamualaikum, terima kasih, dan lain sebagainya. Oke, sudah ngerti kan bagaimana struktur dari teks ceramah? Nah, nanti semisal belum jelas atau gimana, seperti biasa, jangan lupa ditulis di kolom komentar. Oke? Selanjutnya yang terakhir dari materi teks ceramah ini yaitu kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan teks ceramah sendiri ada berbagai macam ya, seperti contohnya yang pertama yaitu ada penggunaan kata sapaan. Misal, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat pagi menjelang siang, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu memakai kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Nah, ini contoh misal dari kata ganti orang pertama yaitu saya, kami, aku, dan lain sebagainya. Selanjutnya contoh kata ganti orang kedua jamak seperti anak-anak, hadirin, bapak-bapak, teman-teman, saudara-saudara, mas-mas, mbak-mbak, dan lain sebagainya. Nah, pembedanya kata ganti orang pertama tunggal sama kata ganti orang kedua jamak itu apa tuh, Mbak? Nah, karena kata ganti orang pertama tunggal itu ya menyebutkan diri sendiri seperti aku, saya, kami, pokoknya yang tunggal. Nah, selanjutnya kata ganti orang kedua jamak itu seperti ya ini pendengarnya, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, mas-mas, mbak-mbak, dan lain sebagainya. Nah, kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan kata sebab akibat. Nah, apa aja tuh kata sebab akibat itu? Contohnya, dengan demikian, akibatnya, maka dari itu, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang keempat yaitu memakai kata kerja mental. Kata kerja mental, wah apa itu yang mental? Oh, bukan. Kata kerja mental itu seperti contoh memprihatinkan. Wah, keadaan Jakarta sekarang memprihatinkan ya, sudah sempit, banyak kemacetan. Nah, itu salah satu contoh kata kerja mental. Kata kerja mental yang selanjutnya yaitu memperkirakan, berpendapat, diharapkan, dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Yang kelima ada memakai kata persuasif. Persuasif ini harus digarisbawahi, mengajak. Nah, mengajak itu apa aja toh? Contohnya seperti sebaiknya saya membuang sampah sembarangan. Nah, itu kan sama aja mengajak toh. Ayo buang sampah pada tempatnya. Selanjutnya hendaklah kita harus berbakti kepada orang tua. Kan kita juga mengajak, jangan durhaka kepada orang tua, nanti seperti maling kundang, ya kan? Nah, selanjutnya ada seharusnya. Dan contoh dari kata kerja persuasif ini masih banyak lagi, teman-teman nanti bisa share sendiri di Google. Oke? Ada kebahasaan yang terakhir yaitu memakai kalimat imperatif. Kalimat imperatif yaitu adalah kalimat yang melarang, seperti contohnya dilarang, jangan coba-coba, coba dipahami, dan masih banyak lagi. Nah, dari materi-materi yang telah Kak Septa sampaikan tadi, jika ada yang ditanyakan, bisa nih teman-teman langsung tulis di kolom komentar atau DM saja di Instagram Kak Septa. Nah, mungkin itu saja yang bisa Kak Septa sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau melukai hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.